Halo, perkenalkan nama saya Jonathan Segian. Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Saya dari Prodi Pembangunan Sosial. NIM saya itu E1021231068. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Sosial yang dibuat oleh Pak Reiki Nauli Harahap selaku dosen pengampu mata kuliah psikologi sosial tersebut. Ada 3 soal yang diberikan. Pertama-tama, soal yang pertama adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan psikologi sosial menurut pendapat saya. Menurut pendapat saya, psikologi sosial merupakan cabang ilmu psikologi yang memahami bagaimana perilaku, pikiran dan perasaan manusia tersebut yang dipengaruhi oleh keberadaan dan interaksi dengan orang lain serta situasi sosial di sekitarnya. Uh, Psikologi sosial bukan hanya sekedar mempelajari apa yang terjadi, tetapi juga mencoba mengapa dan bagaimana seseorang bisa berperilaku tertentu dalam konteks sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak sadari bahwa pengalaman sosial kita seperti norma yang berlaku di masyarakat, dari tekanan sebaya ataupun hal lain, dan serta pengaruh media mampu membentuk cara kita berpikir dan berperilaku. Bahkan hal-hal kecil seperti menyapa seseorang, senyum atau menirukan gaya orang lain tersebut, seperti berbicara, juga termasuk bagian ilmu psikologi tersebut. Yang jadi menurut saya psikologi sosial merupakan sesuatu ilmu yang sangat kompleks yang pelajari tentang cara perilaku gaya manusia. Selanjutnya, soal yang nomor 2 yaitu jelaskan kaitan pembangunan sosial dengan kajian psikologi sosial menurut pendapat Anda. Jadi jika membahas pembangunan sosial, saya melihat ini sebagai proses perubahan yang menyasar untuk mensejahterakan masyarakat secara menyeluruh. Pembangunan sosial bertujuan memperbaiki kualitas hidup, mengurangi kemiskinan serta memperkuat solidaritas sosial masyarakat dan menciptakan keadilan yang merata. Dan inilah yang menyambungkan pembangunan sosial dengan psikologi sosial, karena psikologi sosial kajiannya memberi kita banyak wawasan tentang bagaimana masyarakat berinteraksi serta berpartisipasi dan bekerja sama demi kebaikan bersama. Jika kita ingin program pembangunan sosial berjalan efektif, maka kita harus memahaminya dari sudut pandang psikologis. Seperti apa yang membuat masyarakat merasa terlibat, aman dan percaya diri dalam proses perubahan tersebut. Misalnya dengan membangun rasa solidaritas dan kepercayaan antar anggota masyarakat tersebut. Pembangunan akan lebih mudah diterima dan dapat dilaksanakan secara merata dan baik. Jadi saya melihat bahwa psikologi sosial adalah fondasi yang sangat penting untuk pembangunan sosial berjalan dengan harmonis dan berkelanjutan untuk membantu memahami kekuatan motivasi dan dinamika sosial di kalangan masyarakat tersebut. Selanjutnya, soal yang terakhir yaitu nomor 3, yaitu berikan analisis Anda terhadap fenomena aksi atau demo di berbagai wilayah sebagai bentuk solidaritas sosial merespon berbagai permasalahan yang sedang terjadi, dan berikan analisis tersebut berdasarkan teori belajar sosial yang mengapa fenomena tersebut berdasarkan apa yang menjar dijalani. Pada konteks aksi atau demo, ketika sekelompok masyarakat melakukan berbagai demonstrasi sebagai cara untuk menyuarakan ketidakpuasan atau memperjuangkan suatu isu, kelompok masyarakat lain termotivasi untuk melihat aksi itu karena melihat sekelompok tersebut saat melakukan aksi mendapatkan perhatian, dukungan atau bahkan hasil dari tuntutan mereka. Dengan media sosial dan teknologi komunikasi yang cepat, informasi tentang aksi ini dapat menyebar luas dan instan, sehingga pada perilaku aksi tersebut diadopsi oleh kelompok lain yang memiliki kondisi serupa. Selain itu, aksi demo juga muncul sebagai respon terhadap masalah sosial yang sama seperti ketidakadilan
kebijakan yang dianggap merugikan atau kondisi ekonomi yang buruk yang dialami oleh banyak masyarakat di daerah berbeda. Karena masalah tersebut dirasakan bersama, mereka belajar secara kolektif bahwa demonstrasi adalah salah satu cara efektif untuk menunjukkan solidaritas untuk melakukan perubahan tersebut. Fenomena ini ibarat api yang menjalar di jerami, di mana jika suatu wilayah melakukan aksi, maka masyarakat di wilayah lain pun akan melakukan aksi tersebut. Terima kasih. Oke, sampai di sini saja saya telah menyelesaikan ujian tengah semester ini dengan menjawab 3 soal yang telah ada dalam mata kuliah psikologi sosial tersebut. Maaf jika ada salah kata atau penyebutan yang kurang atau mungkin tidak diperkenankan. Juga terima kasih kepada dosen pengampu kami yaitu Pak Reki Nauli Harahap telah membimbing kami dari awal hingga ujian tengah semester ini. Terima kasih Pak.